Assalamualaikum bro. Wassalamualaikum bro. Goddamn. Don't stop shooting! It's a two-person gun, you bastard! Assalamualaikum warahmatullah. Halo dulur, ya apa rek kabare? Jumpa lagi denganku Maman di sini dan selamat datang kembali di channel AM Cinema, channel yang khusus membahas alur cerita film apa saja kecuali film. Oke, langsung sikat baik. Di video ini aku akan menceritakan alur singkat tentang film perjuangan, yaitu yang berjudul Overlord. Film ini pokoknya mengisahkan tentang perang dunia kedua antara tentara sekutu melawan tentara Nazi Jerman rek. Wes pokoknya film ini cukup menegangkan dan seru. Simak terus wae ya, santai ya wes toh. Dan sebelum lanjut silakan siapkan kopi nih dhisik. Cemilan dhisik. Oke, kalau belum ada beli dulu atau bikin dulu wes toh, tak tunggu santai wae. Oke, lanjut. Dan inilah dia Overlord. Diawali dengan latar di sebuah pesawat perang, kita diperlihatkan dengan ketegangan antara pasukan tentara Amerika yang berada di dalam pesawat sedang bersiap menuju ke medan perang. Terlihat banyaknya pasukan tentara sekutu dari jalur udara maupun laut yang akan menyerbu tentara Nazi yang berada di negara Prancis. Di situ mereka sedang bercanda sambil menghilangkan rasa tegangnya. Kita sebut saja mereka adalah bernama Boyce si pemula, kemudian ada Tippett si banyak omong, Rosenfeld si penakut, Chase si fotografer, dan Corporal Ford si ahli dalam peledak. Hingga tiba-tiba muncullah sersan mereka yang bernama Sersan Rensin, yang ia menginfokan bahwa misi mereka adalah menghancurkan sebuah menara radio tentara Jerman yang terletak di gereja di desa Gilblanc, Prancis. Ya, misi menghancurkan stasiun radio itu harus terselesaikan sebelum jam 6 pagi agar bala bantuan udara bisa segera datang untuk menjemput pasukan. What do you have to do? Lalu saat pasukan sedang tertidur untuk menunggu waktu terjun menuju ke medan perang, tiba-tiba ya, pesawat yang mereka tumpangi kini mulai dihujani serangan dari musuh, hingga rekan mereka yang bernama Murphy harus gugur terlebih dahulu sebelum berperang. Kini pesawat mereka sedikit-sedikit mulai hancur, dan akhirnya mau tidak mau mereka harus mulai turun di saat itu juga karena kondisi pesawat yang hampir meledak. Ya, di sini akhirnya Boyce mendarat di sebuah laut, entah posisinya di mana, dan doi berpisah dengan rekan-rekannya. Ketika Boyce sudah sampai di bibir pantai, belum juga ada 5 menit bernapas, tiba-tiba saat berhasil kabur, ia mulai mencari rekan-rekannya, di mana terlihat banyaknya pasukan yang tewas tersangkut di atas pohon. Lalu tak lama kemudian ia melihat Sersan Rensin yang masih hidup, akan tetapi Any of you Krauts got a cigarette? Goddamn. untungnya Boyce yang asal ngawur ingin membantu sersannya itu dicegah oleh Corporal Ford yang masih selamat juga. Wah, kalau enggak sih ya habislah sudah. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk menyelesaikan misi utama mereka, yaitu menuju ke desa Gilblanc untuk mencari menara radio tentara Jerman. Namun saat masih belum jauh, Welcome to France. ya, ternyata 3 rekan lainnya yang selamat pun muncul. Mereka adalah Chase, Tippett, dan Dawson. You brought your camera. Yes. That made the jump. Oh, it's fragile. It's like wearing a spotlight around your neck. Jalan, jalan, dan jalan. Saat mereka asik mengobrol, belum juga selesai ceritanya, tiba-tiba You get a cut of the profit.
Where's Dawson? There is no Dawson! Walk to me! Ya, Dawson tewas terkena ranjau. Kini hanya menyisakan mereka berempat saja. Lanjut saat mereka baru saja beristirahat, lagi-lagi mereka kedatangan kejutan lain. We're here. Grab her. Grab her. Ya, mereka mengejar wanita itu. Saat berhasil tertangkap, wanita itu hanyalah gadis desa asal Killblank yang sedang keluar nyari angin. Walah. Akhirnya mereka berempat dituntun oleh wanita itu untuk menuju ke rumahnya yang ada di desa Killblank. Fucking Nazis. Wanita itu bernama Chloe yang hanya tinggal bersama adiknya serta bibinya saja di dalam rumahnya. Namun saat mau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada saja emak-emak yang ember. Untungnya Chloe diperbolehkan kembali ke dalam rumah oleh tentara Nazi dan bisa membawa masuk Boyce dan kawan-kawannya ke dalam rumahnya secara diam-diam. Namun saat baru masuk ke dalam rumah, dengan melihat banyaknya tentara Jerman yang berada di luar, akhirnya Kopral Ford mempunyai rencana untuk melakukan pengintaian tentang lokasi camp tentara Jerman yang berada di dekat desa itu. Jesus Christ. Oh, Jesus. We gotta put a bell on this little... It's all pops and clicks. I don't understand what you're saying. Akhirnya Kopral Ford memerintahkan Chase dan Tibet untuk bersama-sama melakukan pengintaian dan penelusuran ke camp tersebut. Sedangkan Boyce tetap berada di rumah ini. Saat Boyce ingin turun, ia penasaran dengan ruangan bibi Chloe yang dari tadi terdengar suara geraman. Lalu... ya, ternyata kata Chloe, bibinya seperti itu karena menjadi bahan uji coba dokter tentara Jerman yang melakukan eksperimen ingin menjadikan manusia menjadi kuat. Tetapi eksperimen itu belum juga membuahkan hasil dan mengakibatkan manusia menjadi seperti monster. Saat Boyce dan Chloe sedang mengobrol santuy, tiba-tiba datanglah tentara Jerman dan kaptennya yang bernama Waffner sedang berpatroli ke dalam rumah Chloe. Yang diketahui kemudian bahwa ternyata hubungan Chloe dan Kapten Waffner ini cukup dekat. Ya, mungkin Chloe merasa terpaksa saja. Boyce dan Kopral Ford yang terjebak di lantai atas harus mengintip-ngintip agar mereka nggak ketahuan. Namun saat kondisi sedang tenang, tiba-tiba gembludak. Bah, untungnya. Idor. Bleib stehen, Chloe. Der Kleine spielt da oben nur. Akhirnya Kapten Waffner pun memaksa Chloe untuk melayani dirinya untuk esek-esek saat itu juga. Padahal Chloe sudah menolaknya, namun Waffner pun tetap memaksa. Saat ingin esek-esek itulah sepertinya Boyce yang berada di atas sudah hilang kesabarannya. Lalu yang terjadi kemudian... ya, Kapten Waffner kini tertangkap dan dijadikan sandera oleh Boyce dan Ford. Lalu Kopral Ford memerintahkan Boyce untuk keluar mencari Chase dan Tibet. Boyce dengan diam-diam senyap kini mulai mencari keberadaan dua rekannya yang sedang melakukan penelusuran di camp tentara Jerman. Namun tiba-tiba Boyce melihat bahwa ada pasukan tentara Jerman dan dokternya sedang keluar dari dalam camp. Mereka membawa manusia-manusia monster yang wujudnya sama seperti bibi Chloe itu sedang dikumpulkan lalu dibuang. Boyce melihat kengerian itu. Lalu yang terjadi kemudian... Achtung! Feuer! ya, manusia-manusia gagal uji coba itu pun dibakar. Ketegangan Boyce kali ini belum sampai di situ saja. Saat ingin menghindar dari sebuah truk yang lewat, apesnya ia dikejar oleh GGS, ganteng-ganteng serigala, yang mau nggak mau Boyce harus masuk ke dalam truk yang baru saja lewat. Ternyata truk yang ia tumpangi adalah truk yang mengangkut mayat dan sedang menuju ke dalam camp tentara Jerman. Sudahlah, kini posisi Boyce terjebak.
Dengan perasaan deg-degser itu, Boyce diam-diam mulai menyelinap masuk ke dalam kamp tentara Jerman. Ia melihat pasukan-pasukan Jerman dan dokternya sedang seliweran membawa mayat-mayat yang entah mau diapakan itu. Lalu Boyce mulai masuk ke dalam ruangan-ruangan yang tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari dalam ruangan itu. Ketika diintip, Boyce akhirnya menemukan stasiun radio tentara Jerman itu yang berada di dalam gereja. Lalu belum sampai di situ saja, ia masih menelusuri ruangan-ruangan yang ada di dalam camp itu dan tibalah ia di sebuah ruangan aneh seperti lab eksperimen manusia monster itu. Bahkan ia menemukan sebuah sampel suntikan cairan berwarna merah orange yang kita sebut saja itu adalah serum booster. Lalu Boyce mengambil salah satu sampelnya, namun kemudian ia mendengar suara wanita. Saat ia mencari suara itu, tiba-tiba dalam kondisi panik dan ketakutan itu, tiba-tiba Boyce menemukan salah satu rekannya yang bernama Rosenfield yang masih hidup. Dan sepertinya ia akan menjadi bahan uji coba manusia monster itu. Untungnya Boyce berhasil menyelamatkannya dan membawanya pulang kembali ke rumah Chloe. Sementara itu, ternyata Jess dan Tibet sudah berada di rumah Chloe. Lalu tak lama kemudian menyusul si Boyce yang datang membopong Rosenfield yang dalam keadaan terluka. Saat itu juga Boyce menceritakan tentang semuanya yang ada di dalam camp itu kepada Corporal Ford. Tak lupa ia menunjukkan serum booster itu kepada rekan-rekannya. What the hell is that? Berikutnya, kini Corporal Ford menginterogasi Kapten Wagner tentang informasi yang ada di dalam camp itu beserta temuan serum booster itu kepadanya. Namun Wagner di sini enggan angkat bicara. Kemudian yang terjadi ya sudahlah, habis sudah. Ia disiksa oleh Corporal Ford. Ojo nesu-nesu, engko cepet tuwek, oh tenan. Ford! What? Tak lama kemudian akhirnya Corporal Ford turun dan memberitahu informasi dari Kapten Wagner yang akhirnya mau angkat bicara tentang kamp tentara Jerman itu. Yang ternyata di situ terdapat kurang lebih ada 40 pasukan yang berjaga. Akhirnya Corporal Ford mempunyai rencana untuk menjadikan Kapten Wagner sebagai umpan untuk bisa masuk ke dalam camp tersebut. Lalu Jess yang diperintahkan untuk menyiapkan Kapten Wagner pun naik ke atas sendirian. Namun yang terjadi tiba-tiba... Hey, fella. I think I'm gonna need some help. Ya, Jess pun tewas akibat terkena 2 kali tembakan yang mengarah ke tubuhnya. Namun tiba-tiba Boyce yang melihat serum booster itu pun teringat dengan efek yang ditimbulkan dari serum itu setelah ia melihat kejadian di lab eksperimen tentara Jerman sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Boyce langsung menyuntikkan serum itu ke dalam tubuh Jess. Lalu yang terjadi kemudian adalah... Doesn't even hurt. You asked what the serum was, Corporal. Chase. Di saat mereka sibuk dengan kondisi tubuh Jess itulah tanpa mereka sadari kesempatan itu dimanfaatkan oleh Wagner untuk diam-diam melarikan diri dan sekaligus menculik adiknya Chloe yaitu Paul untuk dibawa ke camp. Hingga yang terjadi kemudian... Dalam kondisi yang panik karena Paul terculik, akhirnya Corporal Ford tetap ingin melanjutkan misi menghancurkan menara radio tentara Jerman saat itu juga karena waktunya sudah mepet dan tidak memperdulikan Paul. Akan tetapi Boyce yang masih memiliki rasa kemanusiaan itu pun ingin menyelamatkan Paul dengan cara meledakkan camp itu dari bagian bawah, yang dimana di situ terdapat juga ruangan lab eksperimen manusia monster, dan ia pun bisa menuntun rekan-rekannya masuk ke dalam camp itu untuk memasang bom, karena Boyce lah yang sudah pernah menelusurinya.
Ya, meskipun mendapatkan penolakan dari Corporal Ford karena hal itu berbahaya dan peluang selamatnya sangat kecil, tetapi Tippett dan Rosenfeld pun setuju. Grab the kid as a bonus. Kill 2 birds. Akhirnya mereka berlima itu pun menyusun rencana dan berpencar untuk masuk ke dalam kamp tentara Jerman. Enough time down below to get the ordnance set, and then we'll rescue the kid. Would've made a hell of a chapter in Dawson's book, huh? Sementara itu di lab eksperimen yang ada di kamp tentara Jerman, Kapten Wagner yang terkena tembakan parah di wajahnya itu pun langsung tanpa basa-basi menyuntikkan serum booster ke dalam tubuhnya. Bahkan tak tanggung-tanggung, langsung 2 suntikan. Meskipun dilarang oleh Dr. Smith, tetapi tetap tak dihiraukan. Dan yang terjadi adalah... Di sisi lain, Chloe mulai melancarkan aksinya dengan memancing tentara Jerman yang lagi nongkrong santuy. Di situ Chloe langsung melarikan diri dan dikejar oleh tentara Jerman yang bernama Scherzer itu dengan motor regenya. Ia terus berlari hingga ke sebuah jembatan, lalu yang terjadi kemudian... Hingga tiba-tiba Scherzer dengan motor regenya itu ngegas ke arah campnya dengan mulut tertutup. Ternyata yang terjadi adalah... Duar, kaget. Hey, let's go! Sedangkan Rosenfeld dan Tippett yang sudah ready di sisi atas itu pun langsung memberondongi tembakan dengan peluru panasnya itu ke arah pasukan Jerman yang pada keluar. Mantap. Get the door! Get the door! Don't stop shooting! It's a 2-person gun, you bastard! Shit! Lalu sementara itu, Boyce, Chloe, dan Corporal Ford yang berhasil masuk ke dalam akhirnya berpencar. Karena Chloe di sini ingin mencari adiknya yaitu Paul. Sedangkan Corporal Ford dan Boyce memasang bom di stasiun radio dan di lab eksperimen. Woher soll ich das wissen? Namun saat Chloe diarahkan ke sebuah ruangan oleh tentara Jerman itu yang dikiranya tempat Paul disandra, ternyata ia hampir saja dijebak. Tetapi untungnya Boyce datang untuk menolong. Akhirnya tak lama kemudian Chloe dan Boyce pun menemukan si Paul. Di sini Chloe dan Paul diperintahkan Boyce untuk pergi duluan karena Boyce ingin memasang bom di situ. Namun saat Chloe dan Paul hendak melarikan diri, tiba-tiba Chloe yang terus berduel dengan monster itu pun berusaha melarikan diri dan berlari. Lari. Hingga tiba-tiba ia melihat sebuah senjata api mancur yang sedang nganggur gak dipakai. Lalu... Sementara itu, Boyce yang hendak memasang bom di area lab itu lagi-lagi dicegah oleh Dr. Smith. Meskipun Boyce tak memiliki keahlian dalam kemiliteran pun berhasil membunuh Dr. Smith. Ya, meskipun ia kaget karena nggak pernah membunuh orang sebelumnya. Sedangkan di luar camp, Rosenfeld dan Tippett yang berusaha menahan gempuran tentara Jerman itu pun harus berjuang untuk menyelamatkan Paul yang tiba-tiba nyelonong muncul. Namun sayang, Tippett tertembak. Hingga tiba-tiba Chloe datang dan... Kembali ke camp. Saat Corporal Ford ingin memasang bom waktu di stasiun radio itu, tiba-tiba... Hello. Ya, Kapten Wagner yang sudah menjadi monster itu pun menghajar Corporal Ford dan berniat membunuhnya. Namun untungnya Boyce pun datang. Corporal. Corporal Ford yang berhasil melepaskan gantungan daging dari tubuhnya itu pun melihat serum booster yang tergeletak dan... See Chloe. Ya, dua monster itu pun adu mekanik. Meskipun Corporal Ford kalah karena serum yang disuntikan hanya satu, tetapi kemudian ia memiliki ide. Dan inilah yang terjadi. Boys.
Saat monster Kapten Wagner berhasil musnah, tiba-tiba Corporal Ford mengunci dirinya sendiri dari dalam dan memerintahkan Boyce untuk segera memasang timer bom yang ada di stasiun radio. Karena Corporal Ford menginginkan agar lab ini dimusnahkan sekalian agar orang-orang di pihaknya tidak ada yang bisa mengambil alih. I didn't get the timer set at the tower. This shit, our side shouldn't have it either. Dan di saat itu jugalah tiba-tiba manusia-manusia uji coba yang dimasukkan ke dalam peti di lab itu bangkit dan berubah menjadi monster mengerikan. Lalu yang terjadi kemudian adalah Boyce yang berhasil memasang bom waktu di stasiun radio itu pun bergegas pergi. Dan bam, hancur lebur. Akhirnya Rosenfield, Tibet, Paul, Chloe, dan Boyce pun selamat. Saat tentara sekutu berhasil menguasai lokasi itu, Boyce dipanggil ke dalam tenda dan ditanya soal lab eksperimen itu oleh komandannya. Namun Boyce berhasil menutupinya. Did you see anything else when you were down there? There's talk about it. The tower control room. But there's nothing left of that, sir. Dan film pun selesai. Gotta get to Hitler. And then pop! Oke dulur, jadi itu tadi adalah alur cerita singkat tentang film Overlord yang mengisahkan tentang Perang Dunia Kedua antara tentara sekutu melawan tentara Nazi Jerman, yang dimana tentara sekutu juga berhasil memusnahkan lab eksperimen mengerikan dari tentara Jerman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Secara pribadi aku meminta maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan yang aku berikan untuk kalian, dan mohon dikoreksi di kolom komentar, serta jangan lupa request tentang film berikutnya yang aku ingin bawakan untuk kalian. Pokoknya jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.